Oke, alhamdulillah ya. Baik, bertemunya antara kesempatan, kemauan, dan juga kemampuan yang ini sangat diharapkan oleh banyak orang. Ada orang-orang yang ingin belajar mengaji, tetapi belum diizinkan Allah karena tidak ada kesempatan. Bisa jadi nggak punya sinyal, bisa jadi nggak punya pulsa, bisa jadi device-nya dipakai oleh anggota keluarga yang lain. Atau kadang-kadang terhidang sebuah majelis ilmu di depan kita, di depan para bunda, akan tapi tidak semua bunda mengambil kesempatan untuk belajar di majelis ilmu itu. Ada juga yang menginginkan mampu punya pulsa, tetapi tidak terhubung dengan informasi tentang majelis ilmu. Maka saya dorong Salimah Sumsel ya ke depan untuk lebih gencar lagi di dalam mempublikasikan acara-acaranya. Semoga bisa diakses oleh lebih banyak lagi mereka yang membutuhkan dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Semoga dari Sumsel mencerahkan dunia, begitu ya, semoga ya. Ya, alhamdulillah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah, teknologi memudahkan saya untuk bersilaturahim ke kota Pempek. Ya, di hadapan sahabat semuanya, walaupun ternyata pesertanya dari Sulawesi segala tadi ya, dari Jawa, dari mana-mana ya, di zaman daring seperti ini. Alhamdulillah. Barangkali kalau tidak pandemi, saya juga belum tidak terundang ke sana ya, tapi karena pandemi, Allah berikan kesempatan yang luar biasa. Ini layak kita syukuri ya. Di hari-hari, di siang hari, biasanya mengantuk, tapi bunda-bunda diberi sakinah untuk duduk di sini ya, semoga tidak mengantuk karena saking sakinahnya ya, tercurahnya rahmat Allah. Iya. Dan majelis ilmu itu memang sangat luar biasa karena di sini kita akan belajar hal-hal yang sifatnya normatif ya. Bagaimana kemudian ini menjadi satu energi bagi kita untuk mewarnai hari-hari kita di luar majelis ilmu. Karena kalau kita bertemu di hari-hari biasa di dunia nyata, kita bertemu dengan banyak hal, peristiwa-peristiwa yang itu berupa realitas yang kadang membuat kita berpikir, iya nggak sih, begini nggak sih, dan seterusnya. Jawaban-jawaban itu kita temukan, semoga di majelis-majelis ilmu yang terus saya yakin bunda-bunda di sini menjadi para aktivis untuk menuntut ilmu hingga liang lahat ya. Kemudian judul yang disampaikan kepada saya, mesra dengan mertua ya. Tapi kalau saya lihat kalau Bunda ini apa masih punya mertua ini? Ya, tadi Bunda Rusdiana juga sudah nggak punya mertua ya. Saya juga sudah nggak punya mertua ya. Bunda ini suaranya masih di mute, jadi nggak kedengaran. Ya. Justru sekarang posisinya sudah pada jadi punya menantu, jadi sudah jadi mertua begitu. Jadi nanti saya sampaikan dua sisi ya, mesra dengan mertua dan juga mesra dengan menantu, karena ternyata dua-duanya membutuhkan ilmu, baik yang masih punya mertua maupun yang sudah jadi mertua ya, yang mertuanya sudah wafat. Walaupun kalau kita berbakti pada mertua setelah beliau wafat ya, kita bermesranya dengan mendoakan mereka. Lebih sederhana ya daripada kalau beliau masih ada, kita harus takzim, harus hormat dan sebagainya. Nanti kita bahas bersama. Sebelum itu saya ingin menyampaikan sebuah pengantar pengalaman pribadi. Hari-hari ini saya sedang mendampingi seorang klien yang dia memiliki problem dengan mertuanya, ya. Jadi yang demikian ini datang terus orang-orang yang tadi kata Bunda ini curhat, ya. Mungkin sahabat yang ada di sini tidak mengalami problem-problem dengan mertua, akan tapi kenyataan di masyarakat kita bertemu dengan menantu mertua yang belum harmonis ya hubungannya. Jadi tidak mengatakan tidak, tapi belum harmonis. Kalau mereka belajar ilmu agama, semoga kemudian membuat mereka lebih tahu harus seperti apa bersikap sebagai menantu atau sebagai mertua yang sesuai dengan syariat gitu. Oke. Kemudian
oh ya, tadi saya sampaikan di slide bahwa insya Allah selama 20 tahun saya menjadi konselor sosial, artinya menjadi tempat sampah gitu ya, bagi orang-orang yang memiliki masalah. Mereka datang dan mereka menceritakan sampah-sampah emosinya, menceritakan problematikanya, gitu ya. Makanya kata Pak Cah, wajah kami wajah masalah gitu. Karena tiap hari mendapatkan masalah dari orang-orangnya. Ya alhamdulillah sekarang sudah tidak terpapar insya Allah ya. Sudah tahu bagaimana menempatkan diri agar masalah-masalah yang dihadapi orang lain itu tidak berpindah menjadi masalah saya. Nah inilah yang kemudian kita menemukan diantaranya dari ruang konseling, dari mimbar-mimbar, dari training ya, dari taklim, dari curhatan orang-orang, materi-materi yang kemudian oleh Pak Cah disusun menjadi buku Wonderful Series ya. Ini saya bawa buku terbarunya yang tadi diceritakan oleh Bunda Eni. Sayangnya ini mirror ya, karena mirror itu jadi dia apa namanya kebalik ya. Tidak Bunda, Bacanya, tidak terbalik, tetap wonderful tetap. Oh, kelihatan Betul. ya, alhamdulillah kok. Ya, ya, ya. Ya. Jadi ini adalah buku yang ditulis basicnya selain referensi yang seperti apa gitu ya idealnya, tetapi juga berbasis dari pengalaman-pengalaman atau menjawab kebutuhan dan solusi dari problematika yang mampir kepada kami dari pertanyaan-pertanyaan para peserta seminar maupun dari ruang konseling. Nah begitu, sehingga itulah yang membuat kami percaya diri bahwa ada hal yang bisa kami bagikan kepada sahabat-sahabat yang tidak terpapar problem-problem seperti itu ya. Gunanya apa sih gitu? Karena kita ini saya kira kalau para muslimah di Salimah ini orang yang wajahnya itu wajah tempat curhat ya. Biasanya ketemu orang gitu dicurhati ya enggak Bunda Rusiana, Bunda Eni ya, bunda-bunda yang lain ya. Pasti ada tiba-tiba aja jejer, ambil antri, dokter sebelahnya langsung curhat begitu ya enggak pengalamannya. Ya, dan ini membuat kita membutuhkan lebih banyak bekal begitu untuk menyelesaikan problem-problem orang lain. Maka saya kalau iklan buku ini saya katakan begini, bukan berarti Anda yang membeli buku ini memiliki problem dengan mertua atau menantu. Bisa jadi ini menjadi bekal bagi Anda untuk memberikan nasihat kepada orang lain ya. Berdasarkan lebih banyak lagi pengalaman yang dituangkan oleh penulisnya yang berasal tadi ya dari ruang konseling maupun dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang hadir di seminar atau justru para pengunjung tulisan kami ya di media sosial dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dan ada satu survei yang menunjukkan bahwa 60% menantu perempuan itu mengalami ketegangan dengan ibu mertua akibat kurangnya komunikasi. Oh, banyak ya 60%. Banyak pas sedikit sih, Bun. Kalau dikatakan 60% mengalami problematika ya. Ya, kalau lebih dari 2 itu banyak gitu ya. Jadi kalau 60% itu ya banyak banget lah gitu. Walaupun tidak dominan sekali ya. Sementara itu ada juga studi di masyarakat Inggris yang menunjukkan bahwa 40% menantu perempuan itu punya konflik dengan ibu mertua. Jadi petanya itu spesial sekali. Jadi antara menantu perempuan dengan ibu mertua. Mohon maaf, apakah materi saya sudah sampai ya? Bisa di share screen ya? Bisa dibantu share screen. Oh ya siap, Bunda. Ya, biar teman-teman jika menyaksikan. Iya, Bun. Jazakumullah. Nah, apa sih penyebabnya gitu? Termasuk yang sedang saya tangani sekarang gitu. Apa sih penyebabnya? Mengapa ada konflik antara menantu dengan mertua? Ya banyak ya, namanya juga konflik. Kadang-kadang tuh ada kecemburuan antara mertua kepada menantu atau menantu kepada mertua. Ya nggak bisa dibayangkan ya, anak laki-lakinya yang biasanya memberikan perhatian penuh kepada ibundanya, dan sekarang si anak laki-laki ini berbagi dengan perempuan yang lain ya. Istilahnya yang nyekolahkan ibu mertua, ya enggak? Yang merawat ibunya. Giliran menikah bekerja yang terima gaji
perempuan lain gitu kan. Iya, yang diutamakan perempuan lain. Ibu mertua yang tidak siap dengan hal yang seperti ini bisa jadi dia merasa, oh kok sekarang anakku justru lebih mementingkan perempuan lain yang tidak melahirkan dirinya. Atau seorang menantu yang kamu itu kan udah jadi suamiku gitu. Kenapa kamu masih nurut sama ibumu? Gitu ya. Saya mendengarkan cerita begini. Eh, apa? Suami saya kalau ibunya datang, dia sibuk sekali dengan ibunya. Mengantar ibunya ke sana kemari, berikan ibunya ini itu. Saya tuh kayak jadi orang ketiga ya, nggak jelas begitu kalau ada ibu mertua saya. Saya bilang, kenapa kamu cemburu? Emangnya ibu mertuamu itu tinggal sama kamu serumah? Enggak, cuma jarang-jarang aja datang. Ya setahun 2 kali, paling bilang, kenapa dicemburu? Ya sudahlah, di waktu di mana beliau ada di rumah, biarkan dia menguasai suamimu, toh juga besok-besok kembali jadi suami kamu gitu. Nah ini ya, yang menurut saya penantu-penantu yang harus ikut sekarang ini berarti gitu harusnya. Ya. Dan ada seorang menantu yang bahkan punya pengalaman begini. Saya kalau ke rumah mertua saya tuh, saya pakai baju saya yang jelek-jelek. Kenapa? Kalau saya pakai baju baru, mertua saya iri, nanti dia akan minta dibelikan baju juga. Bahkan saya tidak pakai perhiasan gitu, nanti mertua saya minta dibelikan perhiasan. Dia mengatakan begitu. Saya heran kok ada ya suami mertua yang begitu, tidak ada menantu yang begitu. Bahkan dia mengatakan begini, kalau misalnya suami saya bilang ini ada uang 1 juta kasihkan ke ibu, saya nggak kasihkan 1 juta penuh, saya kasihkan 500, yang 500 saya pegang, kenapa nanti mertua saya masih minta ini itu soalnya, minta dibeli ini itu, jadi itu nanti saya pakai untuk belikan mertua saya. Iya, terserah lu deh gitu ya. Saya kasih nasihat ini itu, tapi kayaknya belum mempan ya, menunggu dibukakan hatinya. Saya bilang begini, cemburu dengan mertua ini, mata rantainya harus diputus. Kalau tidak diputus salah satu, maka akan terjadi terus-menerus. Kamu dengan ibu mertua kamu. Jadi konflik ini harus diputus. Siapa yang memutus mereka? Siapa yang mau lebih baik gitu? Siapa yang mau berakhlak yang lebih baik? Maka memutus rantai perselisihan antara mertua dan menantu ini. Ya tidak mudah ya membalikkan paradigma seseorang atau perilaku seseorang, tidak mudah, tapi tidak putus asa kita lakukan edukasi terus-menerus. Kemudian juga problem yang mungkin muncul adalah harapan yang tidak menjadi kenyataan ya. ini yang sedang saya tangani ya, ada seorang menantu yang dia pengen bersahabat dengan ibu mertuanya. Saya pikir saya ini nggak punya ibu. Kalau saya punya ibu mertua, dia menjadi ibu saya. Saya akan bersahabat dengan ibu mertua saya. Ternyata gitu ya, ibu mertua saya tidak menjadikan saya sebagai sahabatnya. Ibu mertua saya justru gitu ya, menjadikan saya sebagai rivalnya. Saya pikir kalau saya curhat tentang suami saya kepada ibu mertua, saya akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan dukungan. Mungkin suami saya akan dinasihati oleh ibu mertua. Tapi yang terjadi kalau saya curhat tentang suami saya, ibu mertua saya justru marah kepada saya dan mengatakan, lah kalau kamu nggak mau ya cerai saja loh gitu. Bukan itu yang saya harapkan. Nah, ternyata begitu ya. Ada harapan mertua kepada menantu atau harapan menantu kepada mertua yang tidak menjadi kenyataan dan itu potensial menjadi sumber konflik gitu ya. Kata ibu mertua, saya kira kalau anakku menikah dengan dia, anakku akan dibahagiakan seperti aku membahagiakan anakku. Anakku akan dilayani. Enggak taunya ternyata anakku malah disuruh-suruh sama menantuku ya. Ambilin godokin air gitu ya. Ambilin ini, ambilin itu. Aku aja enggak pernah begitu sama anakku. Kenapa istrinya melakukan begitu? Ya, kata istrinya, aku kan lagi sakit, aku habis melahirkan, masa minta tolong suami sendiri nggak boleh gitu. Ibu mertua mengatakan kamu jadikan suamimu budakmu lah. Jadinya begitulah ya, ekspektasi tidak sebagaimana yang diharapkan. Muncullah di sana konflik antara menantu dan mertua. Semoga yang receh-receh begini sudah lewat ya bunda-bunda para peserta di kesempatan siang hari ini. Kita akan melihat tentang harmonisasi menantu dan mertua. Ini dalam perspektif menantu dulu ya. Ya, ada 5 hal yang dituliskan di sini tentang harmonisasi menantu dan mertua dalam perspektif menantu ya. Yang pertama, mestinya suami dan istri pasangan itu kompak, berada pada pihak yang sama.
Ya, yang terjadi itu begini, istri merasa kalau aku punya masalah dengan ibu mertuaku, kenapa suamiku nggak belain aku gitu ya? Dia terkesan cuek aja. Dia tidak membela ibunya, tidak membela aku, dia diam saja, dia hanya mengatakan ya kayak gitulah ibuku gitu. Seakan-akan suamiku, kamu yang punya masalah sama ibuku, aku kan nggak punya masalah sama ibuku. Jadi suamiku tidak membantu aku. Aku ini kan istrinya, kenapa dia tidak belain aku gitu. Ya, ini contoh ya. Tidak berada pada satu pihak yang sama. Mestinya berada satu pihak yang sama. Karena yang namanya ibu mertua ini hanya bahasa saja. Hak-haknya itu seperti ibu kita sendiri. Yang namanya menantu itu seperti sebagai bahasa saja, hak-haknya seperti anak sendiri. Oleh karenanya seorang istri mestinya menganggap orang tua suami adalah orang tuanya. Seorang suami menganggap orang tua istri adalah orang tuanya. Dan mereka jadi memiliki bersama dua pasang orang tua, bukan hanya itu bapakmu, itu ibumu, ya ini bapakku, ibuku. Karena di dalam pernikahan kita sering mendengarkan istilah bahwa tidak ada lagi kamu, aku, yang ada adalah apa bunda-bunda? Kita, ya. Tidak lagi itu ibumu, ibuku, tapi itu adalah ibu kita. Ibu kita yang di sana dan ibu kita yang di sana. Maka berada pada pihak yang sama. Jangan sampai kemudian ada itu kan ibumu yang kayak gitu. Lah ibumu juga kayak gitu. Akhirnya ibu-ibuan, ibunya jadi sumber konflik satu sama lain. Oke. Kemudian selalu menghormati dan membahagiakan, memuliakan orang tua serta mertua. Maka diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak boleh berkata gitu ya sama orang tua kita, demikian pula kepada mertua. Maka tidak boleh pula berkata ya atau menyusahkan dirinya. Makanya yang ketiga berusaha membahagiakan orang tua dan mertua. Kalau perlu kita bertanya, mungkin bunda-bunda di sini bisa berbagi di room chat ya. Nanti satu jawaban yang paling menarik. Mungkin bisa di list nanti ya teman-teman ya. Nanti boleh mendapatkan satu buku dari saya, buku Wonderful Menantu Mertua ini ya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang pernah Anda lakukan untuk ibu mertua sampai beliau merasa bahagia sekali itu. Merasa senang sekali. Anda bisa ceritakan momennya. Ketika apa sesuatu, boleh hal yang kecil, boleh hal yang besar. Hal besar itu apa sih? Ya misalnya beliin rumah kan besar ya, beliin mobil itu hal besar, mengajak haji, mengajak umroh hal besar. Boleh hal kecil, misalnya memasakkan makanan kesukaan atau apa lagi yang sederhana gitu ya. Silakan diketik di kolom chat. Nanti Bunda Eni boleh pilih ya siapa yang akan mendapatkan hadiah satu buku dari saya, Wonderful Menantu Mertua. Apa pertanyaannya? Apa yang pernah Anda lakukan yang membuat mertua merasa wow gitu ya, merasa bahagia banget, merasa senang banget, dan apa ekspresi bahagia dari mertua itu? Mungkin ucapan, mungkin perkataan, atau mungkin hal-hal yang lain begitu ya. Misalnya jadi pingsan, jadi pingsan. Ya, jadi lebih kelihatan bahagia dan seterusnya. Silakan di chat di kolom chat ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengetahui apa hal yang bisa membahagiakan mertua. Kalau perlu kita bertanya, yang gitu ya, yang ti biasanya yang kong, yang ti, yang ibu, bapak, silahkan sebutannya seperti apa, oma, opa, ya, oma, opa pengen apa? Saya pengen bahagiakan oma, opa, gitu kan? Saya nggak pengen apa-apa, Nduk, gitu ya. Yang penting kamu jadi anak soleh, jadi anak solihah. Oh, alhamdulillah, nggak pengen apa-apa. Ya sudah kalau begitu, bukan begitu ya. Kalau ya sudah nggak pengen apa-apa, bukan begitu. Itu bahasanya orang tua tuh. Kadang-kadang mengatakan nggak pengen apa-apa, tapi kitalah yang mencari. Kira-kira kalau kita berikan sesuatu ini, maka dia akan bahagia sekali. Beliau ya. Begitu ya. Kemudian perlakukan orang tua dan mertua dengan sebaik-baiknya. Gimana sih sebaik-baiknya itu ya? Apa yang sesuai dengan budaya yang mereka miliki, sesuai dengan nilai yang mereka miliki gitu. Kadang-kadang satu tempat dengan tempat yang lain berbeda ya budayanya. Maka kenali. Kalau
penting sekali kita bertanya pada suami kita, apa sih kesukaan ibumu, apa sih sifat ibumu gitu ya, apa sih yang disukainya, apa yang tidak disukainya gitu. Nah, para suami hendaknya menuntut istri atau para istri hendaknya menuntut suami tentang apa hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh orang tuanya. Kenapa? Agar kita bisa perlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan penting di sini berlaku adil terhadap orang tua dan mertua ya. Kadang-kadang ada pasangan yang berat sebelah, banyak memberikan perhatian, waktu, harta kepada salah satu pihak saja. Bahkan ada seorang istri itu yang mengatakan pada saya begini, saya kok merasa suami saya melakukan money laundry. Waduh, apa itu, ngeri banget. Bisa terjerat hukuman. Ya, dia punya usaha-usaha yang dikelola oleh keluarganya dan saya tidak tahu gitu ya tentang uang-uang itu gitu. Jadi dia menutupi keuangannya dari saya. Wah, ini istrinya punya dugaan money laundry suaminya. Saya bilang, aduh, jangan mengedepankan suudon. Ini bukan suudon, Bu, ini kenyataan. Tiba-tiba saja adiknya tuh nggak punya modal buka toko, katanya. Dari mana modalnya kalau bukan dari suami saya, katanya gitu ya. Wah, harus dibuktikan dulu kan, ada bukti transfernya enggak, ada apalaginya enggak, kok tiba-tiba menuduh suaminya mencuci money laundry gitu ya. Kakaknya itu tiba-tiba punya usaha ini itu, padahal nggak punya modal misalnya. Nah, ini ada yang demikian ini ya, merasa bahwa suaminya lebih perhatian pada keluarganya daripada keluarga dia ya. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, kalau Lebaran tuh Bu kami suka bertengkar, karena rumah kami di tengah, rumah keluarga suami di barat, rumah keluarga istri di timur. Kita goyang kanan, goyang kiri gitu kan. Maksudnya kalau pas hari H Lebaran itu, masa saya tuh selalu di rumah suami saya gitu ya. Kapan saya di rumah orang tua saya gitu. Orang tua saya juga pengen pas hari Lebaran saya di rumah saya. Tuh, nah, bicarakan baik-baik ya. Goyang kanan, goyang kiri ya. Tahun ini kemana, tahun besok kemana gitu. Karena sudah menjadi orang tua bersama gitu. Atau biasanya disesuaikan. Kalau kami sangat luas menjelang Lebaran itu. Biasanya di keluarga besar kamu, di keluarga besar suami misalnya pertemuan keluarga hari apa, tanggal berapa gitu kan. Oh, mepet Lebaran, ya udah berarti kita dahulukan ke sana gitu. Oh enggak, nanti hari kesekian berarti saya ke rumah saya dulu misalnya. Jadi kita menjadi lebih fleksibel kalau kemudian kita bisa melihat jadwal-jadwal yang seperti itu, gitu ya. Oke, yang belum ada mertua gimana nih? Tapi pengen dapat. Ya, ya sudah, nanti Bunda Edi yang bagikan seperti apa gitu. Baik ya. Berikut beberapa tips tentang mesra dengan mertua ya. Yang pertama, suami istri selalu kompak gitu. Kompak dan sabar ya dalam menghadapi mertua. Ini karena ini menjadi kunci untuk harmonisasi hubungan menantu mertua. Kompak tadi kan sudah pada pihak yang sama gitu ya. Dibicarakan bareng, ngomongnya apa gitu ya. Jangan curhatnya beda-beda, apalagi kalau lagi ada konflik nih, sering nih ya. Ada konflik, ketika ada konflik, si istri ngomong ke keluarganya, suami ngomong ke keluarganya. Yang terjadi apa? Masing-masing keluarga menjadi saling membenci. Ketika suami ini sudah akur, kadang dua keluarga besar ini nggak bisa akur, justru karena kesalahan dari masing-masing pasangan ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Kompak di antara bentuk kompaknya adalah misalnya begini, ini untuk merekatkan cinta kepada pasangannya. Misalnya, ketika akan memberi kepada ibu, orang tua istri misalnya, maka suamilah yang memberikan. Kalau akan memberi kepada keluarga istri, istrilah. Kalau akan memberi kepada keluarga suami, istrilah yang memberikan. Ya, jadi bersilangan. Dengan cara begitu itu membuat mereka mengerti bahwa oh ini di dalam rumah tangga ini keuangannya jadi satu. Kemudian oh ternyata menantuku sayang padaku. Jadi nggak ada main sembunyi tangan ya di belakang memberikan banyak dan seterusnya, enggak. Suami istri tahu berapa yang diberikan kepada suami karena melalui dirinya kepada keluarga suami, atau suami tahu berapa yang diberikan kepada keluarga istri karena melalui dirinya gitu ya. Jadi ya yang seperti ini adalah contoh bahwa itu akan berusaha untuk merekatkan satu sama lain. Ini ya contoh untuk kompak tadi ya, dan tentu juga sabar karena
watak atau karakter orang tua itu kadang-kadang sudah lebih sulit untuk dirubah, dan mereka sudah mereka lebih dulu dari kita. Jadi kita nggak usah minta mereka mengalah, ya kitalah yang harus mengalah. Seberapapun sulitnya sikap dari mertua, tetapi kita ya harus kemudian yang menyesuaikan diri. Oke. Kemudian kompak ini, ayah bunda, kita melihat satu contoh yang sangat indah adalah kompak dalam kebaikan. Ya, ini adalah kisah ketika istri pertama Nabi Ismail yang bernama Amarah binti Sa'ad bin Usamah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Dia adalah seorang istri yang tidak solehah karena tidak memiliki sifat qanaah dan tidak pandai bersyukur. Ini tercermin dari ketika dia menjawab pertanyaan mertuanya, yaitu ayahanda Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ismail menikah dengan istri pertamanya yang juga masih satu kampung dengannya, yang kemudian Hajar, setelah pernikahan Ismail, Hajar dikatakan Hajar sudah wafat. Lalu Nabi Ibrahim berkunjung di dalam salah satu perjalanannya, mampirlah ke rumah Nabi Ismail, tapi tidak ada Nabi Ismail, yang ada adalah istrinya. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada si wanita, istri dari Nabi Ismail ini, yang menanyakan apa yang kemudian terjadi di dalam rumah tangganya, dan dia mengatakan bahwa kehidupan kami sangat buruk gitu ya. Kami mengalami masa yang sulit, kehidupan kami sangat buruk. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada wanita yang tidak mengetahui bahwa yang datang adalah bapak mertuanya, dengan mengatakan, sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan agar dia mengganti ambang pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ismail pulang dan dia bertanya kepada istrinya, adakah seseorang yang tadi datang ke sini? Dan istrinya mengatakan, iya, ada seorang laki-laki tua yang datang ke sini dan bertanya kepadaku, bagaimana kehidupanmu? Dan aku menjawab bahwa kehidupan kita dalam keadaan yang sulit dan menderita. Kemudian dia, dan apa yang dikatakannya? Dia mengatakan padaku, salam untukmu dan berpesan agar engkau mengganti ambang pintu rumahmu. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, sesungguhnya dialah ayahku, Ibrahim alaihissalam, dan dia menyuruhku untuk menceraikan dirimu. Dan kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya. Tidak lama kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Samah binti Muhalhil bin Sa'ad. Dan ini adalah seorang istri yang solihah, yang pandai bersyukur. Kemudian ketika Nabi Ibrahim datang lagi berkunjung dan bertanya, maka dia mengatakan bahwa kehidupan kami diberkahi, ya kami makan daging, kami melakukan ini itu dan seterusnya, kami minum air gitu ya, dan kami hidup serba berkecukupan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, berikan pesan kepada suamimu agar menetapkan ambang pintu rumahnya, dan kemudian dia pergi. Berulang lagi Nabi Ismail pulang dan bertanya, adakah orang yang berkunjung? Dan istrinya mengatakan, ada seorang laki-laki tua yang bertanya kepadaku, dan apa jawabmu? Aku mengatakan hidup kita berkahi. Kita makan daging, kita minum air, susu dan sebagainya. Dan dia berpesan kepadaku agar menitipkan salam untukmu dan agar engkau menetapkan ambang pintu rumahmu. Dan Nabi Ismail mengatakan bahwa dialah ayahku, ya, dan meridhoi ya bahwa dia menjadi istri bagi Nabi Ismail. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin dari cerita ini pernah ada pertanyaan, berarti boleh ya orang tua itu menyuruh anaknya bercerai? Kira-kira jawabnya kayak apa ya? Boleh dijawab di kolom chat sini. Boleh nggak sih seorang suami menceraikan istrinya dikarenakan pesan ayahnya atau ibunya? Nanti saya ulas di akhir ya. Boleh nggak sih gitu? Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa?
Tapi ini bukan termasuk door prize ya, yang door prize tadi ya, yang pertama ya. Kalau ada door prize nanti panitia yang menyerahkan karena Bunda ini punya banyak Aman. buku. Insya Allah Bunda, Ya, siap, aman. ya. Siap. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghormati dan memuliakannya tadi ya. Jadi mengaplikasikan perintah dalam Al-Quran untuk menghormati dan bersikap baik kepada orang tua termasuk kepada mertua. Nih ya. Di surat Al-Isra ayat yang ke-23 yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu bentak mereka dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, saya sering mendapatkan kisah-kisah tentang sahabat-sahabat yang mereka meniatkan masa berkhidmat kepada orang tuanya di masa tuanya gitu ya, di masa tua orang tuanya. Saya punya seorang sahabat, Qadarullah, beliau adalah ketua PD Salima di Bantul dulu sebelum sekarang periodenya. Saya bersahabat dekat dengan beliau dan beliau mengatakan begini, ketika kami membangun rumah, kami berdoa, ya Allah izinkan kami membangun rumah yang lapang agar kami bisa merawat orang tua kami di akhir hayat mereka gitu. Dan qadarullah itu terjadi Ayah Bunda ya. Di mana pernah satu masa begitu ayah mertua dan ayahnya sahabat saya ini sama-sama sakit di rumah. Sakit berat, sakit tua. Kemudian ditambah lagi ibunya juga begitu sakit berat dan tinggal di rumah mereka. Jadi dia merawat 3 orang jompo di rumahnya. Ditambah anaknya 1 itu menderita hidrospalus ya. Jadi ya juga sudah belasan tahun usianya tapi hanya bisa berbaring di tempat tidur. Jadi momongannya itu papat ya di rumah itu ya. Padahal masing-masing punya riwayat yang tidak terlalu manis dengan masa lalu orang tuanya. Adalah gitu ya. Yang sebenarnya kalau mereka tidak mau ngopeni itu orang mengatakan ya patut gitu, kamu nggak mau ngopeni karena kamu dulu begini begitu, tapi mereka memilih untuk ngopeni ya, memilih untuk ngopeni sampai suatu ketika sahabat saya ini mendapatkan anugerah karena kebaikannya kepada orang tuanya ini gitu ya. Jadi suatu ketika pamannya datang ke rumahnya, kemudian menyaksikan bagaimana suami istri ini begitu sabar merawat orang tua mereka. Dan si paman ini seorang guru SD yang sudah pensiun dengan rumah yang sederhana, bersahaja, rumah khas rumah desa di Jogja ya. Dan kemana-mana juga suka naik motor tua begitu, sepeda motor tua yang dia pakai sejak masih muda dulu. Dia mengatakan begini, Le ya kepada suami teman saya, besok ke rumahku. Kemudian benar dia silaturahim ke rumahnya dan mengatakan begini. Aku sangat terharu, ini pakai bahasa Jawa, karena kamu merawat kakakku. Aku berterima kasih kepadamu karena kamu merawat kakakku. Aku tahu dari kecil kakakku tidak ngopeni kamu, ya gitu ya. Karena si anak laki-laki ini nggak sekolah, nggak diragati oleh bapaknya, dia mencari sendiri. Ya bapaknya orang desa yang tidak mementingkan pendidikan mungkin begitu ya. Jadi dia ngeragati sendiri sampai dia bisa menjadi S2. Dan sekarang sudah menempuh S3. Terus dia bertanya begini, kamu sudah ceramah ke sana kemari, itu kamu tuh sudah naik haji belum? Belum Pak D, lagi sudah mendaftar tapi belum Pak Le ya. Tapi belum. Kemudian apakah kamu sudah pernah umroh belum? Oh alah mesake ya, kamu itu sudah ceramah ke sana kemari tapi kamu belum pernah ke tanah suci. Pak D punya tabungan yang rencana mau Pak D pakai umroh tapi Pak D berikan pada kamu saja biar kamu bisa umroh. Karena Pak D sudah pernah naik haji, jadi Pak D tidak usah umroh, buat kamu saja. Karena Pak D-nya tadi itu ternyuh tadi ya, bahwa kemudian sahabat saya ini sampai merawat 3 lansia di rumahnya dan dengan penuh khidmat, dengan penuh kesabaran dan luar biasa begitu sampai ini ada uang pergi umroh sana. Sahabat saya nggak mau, enggak Pak D, buat Pak D saja, waktu itu pensiunan dan bagi orang desa biaya besar itu ya, sangat besar. Tapi masa-masa padanya pokoknya kamu harus umroh, kamu harus mau menggunakan uang saya ini biar aku untuk pahalanya karena kamu anak soleh.
Masya Allah ya. Saya di situ itu sampai menangis mendengarnya, yaitu di tahun-tahun di mana kami saya bayangkan berat banget ya biaya untuk perjalanan ke sana, dan dia mendapatkan yang tidak pernah diharapkan. Ini saya bilang pahala berbakti kepada orang tua, insya Allah di dunia sudah terasa. Dan nanti semoga di akhirat juga terasa ya. Jadi mau mertua, mau orang tua ya, jangan pernah kita merasa rugi. Karena apa? Setiap harta yang kita belanjakan untuk orang tua kita pasti diganti oleh Allah berlipat-lipat. Ingat ya, maka para menantu janganlah pelit memberikan kepada mertuanya. Ya, baik orang tuanya sendiri maupun juga mertuanya. Setiap rupiah yang kita keluarkan, insya Allah akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Ingat ya. Ya, selama kita ikhlas karenanya. Jangan pernah menyebut-nyebut lagi ya kalau ikhlas ya. Nah, itu contoh bagian dari poin yang ketiga, membahagiakan orang tua dan mertua tadi ya. Oke. Kemudian perlakuan yang baik, jangan bicara kasar, jangan membenci, jangan memusuhi, jangan membalas keburukan dengan keburukan ya. Dan bersabar dengan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, saya sering menyampaikan bahwa kadang-kadang para menantu tidak cukup punya telinga yang luas, hati yang lapang begitu, sehingga apa ya gitu ya, masuk itu menyakitkan katanya. Saya tuh sakit hati. Ibu mertua saya kalau WA pedes-pedes katanya gitu. Ya rasa diwoco, saya bilang gitu ya. Jadi ya ini saya simpan semua percakapan dengan mertua saya yang menyakitkan. Ibu mau baca nggak usah, saya bilang gitu. Kalau kamu ingin maafkan mertua kamu, hapus semua chat-chat yang membuat kamu sakit hati. Karena kalau kamu simpan sejak bertahun-tahun yang lalu, baca lagi, lah itu namanya kamu merawat luka. Ya enggak? Punya luka tapi dirawat agar lukanya senantiasa menganga basah gitu. Kalau kamu mau biar luka kamu kering, hapus, putihkan. Ya, sudah berapa kali lebaran lewat, sudah sungkem-sungkeman berapa kali, tapi lukanya dipelihara terus dengan menyimpan memori-memori yang tidak baik tentang mertua. Maka jangan balas keburukan dengan keburukan. Saya sering menyampaikan bahwa kita harus ingat yang namanya akhlak mulia itu tidak pernah merugi. Ya enggak? Jazaa'ul ihsanu ilal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan gitu. Ya, balasan keburukan berarti apa ya? Keburukan dong gitu. Mau itu keburukan yang menjadi lintasan hati, lintasan pikiran, perkataan ya, perbuatan ya akan terbalas juga. Yang bersangkutan mungkin tidak tahu, tidak mendengar, tapi Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan itu bisa terbalaskan. Maka yang sangat penting adalah menjaga agar kita mendapatkan ridho orang tua dan mertua. Kenapa? Karena mereka lah pintu surga kita. Maka sangat merugi. Orang tua atau mertuanya berada di dalam masa tua bersama dengan mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan surga Allah SWT dikarenakan perbuatan mereka yang tidak baik kepada orang tua atau mertua itu ya. Ya, kemudian bersikap adil tadi sudah saya sampaikan ya. Maka yang terakhir ini ya, untuk perspektif menantu, kunci untuk bisa, kalau kita para perempuan ingin agar kita menjadi bidadari satu-satunya di hati suami kita, maka justru saya sampaikan milikilah satu prinsip, jadikan aku yang kedua gitu ya. Karena setiap laki-laki selalu punya perempuan pertamanya, siapa? Ibunya gitu. Kita nggak usah cemburu. Orang suami kita kenal dengan ibunya sudah sejak bayi, sejak dalam janin, dalam rahim ya Kak. Jadinya kalau kemudian suami kita itu menjadi orang yang mengagumi ibunya, ya wajar. Sayang, rindu baik sama ibunya, wajar. Kenapa? Dia lebih kenal dulu daripada kita, daripada kenal dengan kita begitu. Maka cara seorang istri untuk menundukkan hati suami, mendapatkan ridho suami, mendapatkan cinta suami adalah dengan menyenangkan orang tuanya atau mertuanya, yang menyenangkan mertuanya. Oke, baik, ini baru bagian yang pertama. Sebelumnya saya tanya dulu sama host. Sekarang jam 14.13. Apakah sampai jam berapa saya untuk pemaparan biar saya bisa menyesuaikan dengan waktu yang kita miliki?
sampai pukul 14.30, Mbak. Oke, baik Udah. ya. 15 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke poin yang selanjutnya, ya saya sampaikan dulu tentang persiapan menjadi mertua. Ya, mungkin tidak ada di slide, bisa kayaknya saya tidak menuliskannya di slide ya. Persiapan menjadi mertua. Karena tadi sudah perspektif menantu, ya mungkin teman-teman di sini sudah ada yang punya menantu lebih dari satu bahkan ya. Bunda Eni ini kan nenek cantik ya. Satu. Baru satu, Mbak. Ya, sudah nenek-nenek tapi masih cantik, masih lincah, nenek lincah ya, masih jadi Nelly. aktivis. Nelly ya. Kalau cucunya berapa Bunda Eni? Saya satu, umur setahun, beda. Oh iya, berarti masih nenek bukan nenek-nenek ya. Kalau nanti cucunya dua, jadi nenek-nenek. Ya, jadi Bunda Eni masih nenek seperti saya. Saya hampir jadi nenek-nenek karena nanti bulan Januari anak saya yang ketiga punya anak. Jadi insya Allah saya jadi nenek-nenek. Tapi nanti tunggu tak bulan Januari. Sekarang saya masih jadi nenek. Apa bedanya nenek sama nenek-nenek? Ya, kalau nenek itu nenek satu, nenek itu nenek banyak gitu aja lah ya. Kemarin saya sempat tersanjung sama cucu saya. Raum usianya 3,5 tahun. Mamanya lagi untuk pertama kali setelah sekian lama, mamanya pergi seharian, saya ngomong seharian, bergantian sama tantenya gitu kan ya, sama anak saya yang nomor 2. Malam hari itu katanya bilang sama mamahnya, "Mama, nenek itu pintar," katanya. Saya tertawa. Waduh, baru tahu neneknya pintar itu. Mamanya nanya, "Emangnya kenapa nenek kok pintar?" Nenek itu bisa apa-apa katanya itu ya. Bisa apa-apa. Jadi bisa apa-apa. Bisa apa? Ya bisa apa-apa. Nenek itu bisa apa-apa gitu ya. Masya Allah. Dikira saya nggak bisa ngapa-ngapain sama cucu saya. Setelah dia seharian bersama dengan saya, dia tahu saya bisa apa-apa gitu ya. Menemani dia main, masakin makan untuk dia, nidurin dia, ya, bacain cerita, buatin minum susu, ya, buatin roti, apalagi nemani dia main, ya, kemudian yang satu aja bikin dia nangis, ngajak main game, tapi saya nggak dong main gamenya kayak mana. Jadi dia sempat nangis. Nenek tuh begini, nenek nggak bisa main game, nenek nggak bisa main game gitu ya. Tapi dia nggak ceritakan itu. Dia kata mamanya, nenek pintar ya mama. Ya, saya jadi bangga menjadi nenek ya. Baru pertama kali mendapatkan pujian dari seorang cucu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, persiapan menjadi mertua. Ada 5 ya. Pertama persiapan ilmu, yang kedua persiapan empati, yang ketiga persiapan kemampuan komunikasi, yang keempat soft skill-nya, yang kelima adalah karakter, persiapan karakter. Oke, yang pertama persiapan ilmu. Ini saya ambilkan dari bukunya Pak Cah ini ya, Wonderful Menantu Mertua. Nanti Bunda Eni pilihkan satu orang ya, dari di chat itu. Mana cerita yang paling menarik gitu ya. Mungkin cerita-cerita yang menarik itu gimana? Duanya yang menarik bingung saya. Berarti jadi satu buku Bunda Eni ya. Oke. Nanti disusun jadi satu buku Bunda Eni. Inspirasi cara membahagiakan mertua versi peserta Sabila begitu. Bunda Eni jadi satu buku tersendiri ya. Oke. Nah, persiapan menjadi mertua yang berupa ilmu ya. Bunda-bunda, menjadi apapun kita butuh ilmu ya enggak? Bunda ada yang jadi bu guru di sini, butuh ilmu ya, harus ngambil sekolah di kalau dulu IKIP namanya ya, kemudian kalau sekarang namanya apa ya? IKIP sudah jadi universitas semua, keguruan ya, fakultas keguruan gitu. Misalnya ya. Kemudian kalau dia S1 bukan fakultas keguruan, dia harus ngambil akta 4 untuk bisa jadi guru misalnya. Jadi guru butuh ilmu. Mau jadi tukang masak aja butuh ilmu ya enggak? Mau goreng nasi kan ada ilmunya goreng nasi ya. Saya suatu ketika kaget ketika ada teman saya, beliau dari pondok pesantren begitu ya. Terus jadilah istri seorang ustadz yang saya di rumahnya. Terus ya saya tanya, kamu lagi ngapain? Kita sebaya ya. Jadi saya enak ngomong kamu lagi ngapain gitu. Bunyain gitu. Bikin nasi goreng kata dia. Ternyata cara dia bikin nasi goreng itu nasi ditaruh di wajan. Terus dipiur-piuri garam.
Terus dipilih berambang irisan. Terus dipilih cabai irisan. Terus saya bilang, itu nasi goreng? Iya. Kok nggak diulek? Ya kayak gini kalau di pesantren tuh bikin, kan kita nggak punya ulekan kata dia gitu. Kalau santri bikin nasi goreng tuh kayak gini katanya di tempatku ya, di tempatku kayak gini. Cuma nasi diesek-esek aja di atas wajan, kasih garam, dikasih irisan berambang sama dikasih irisan cabai. Kalau nggak punya berambang kita kasih irisan cabai doang sama garam. Oh gitu ya ternyata ya. Lain banget tuh sama nasi goreng ala chef yang dicampur ini, campur itu, campur ini, campur itu gitu. Nah ternyata masing-masing ada ilmunya. Bikin nasi goreng aja, nasi goreng Jawa, nasi goreng apa lagi gitu ya. Itu menunya bisa banyak banget. Apalagi menjadi seorang mertua, ya enggak? Jadi ilmu butuh. Jadi begini, berapa lama persiapan yang dibutuhkan sehingga seorang sampai pada anak tangga, sampai kepada posisi sebagai mertua gitu. Kalau menurut teorinya Duval Miller yang tentang family life cycle ya, itu kan di 8 tahap tuh. Nah, dia mengatakan ada 6 anak tangga saja yang dibutuhkan untuk seorang sampai pada posisi sebagai seorang mertua gitu ya. Ya. Anak tangga pertama adalah ketika seorang menikah sampai anak pertama lahir. Anak tangga kedua adalah ketika seorang memiliki anak pertama sampai anak pertamanya itu masuk preschool. Nah, gitu ya. Masuk preschool. Jadi masih anak balita lah gitu. Anak tangga ketiga adalah ketika anaknya sekolah di usia sekolah dasar. Anak tangga keempat adalah ketika anaknya berada pada posisi sebagai teenager. Nah, gitu ya. Kemudian anak tangga, kok cuma 3 sih ya? Kok sampai ke situ sih ya? Sebentar, saya ingat-ingat. 1, yang pertama sampai punya anak pertama. Yang kedua anak pertama sampai sebelum masa preschool ya. Kemudian anak preschool, kemudian anak usia sekolah, anak teenager lah. Kemudian lansing family, anaknya dewasa. Oh ya 6 ya di situ ya. Sampai kemudian anaknya dewasa. Nah, gitu ya. Anak dewasa ini artinya adalah ketika dia mulai melepaskan anaknya di dalam sebuah rumah tangga gitu. Ternyata di setiap fase kehidupan yang kita lalui itu membutuhkan ilmu yang berbeda-beda ya enggak? Jadi kita ini enggak pernah berhenti belajar. Belajar jadi ibu, jadi istri dulu, kemudian belajar jadi ibu dengan 1 anak ya, belajar jadi ibu dengan anak yang usia mulai sekolah, belajar jadi ibu dengan anak usia sekolah, belajar jadi ibu dengan anak usia remaja, belajar jadi ibu dengan anak yang sudah mulai lansing dari rumah kita. Nantinya ketika punya cucu, kita belajar jadi nenek. Nantinya kalau di fase yang keluarga di usia lanjut itu bahkan belajar bersiap untuk ditinggalkan oleh pasangan. Karena dunia ini katanya dunia nenek. Jadi perempuan itu populasinya yang banyak adalah nenek-nenek. Bukan kakek-kakek. Kakek-kakeknya sedikit itu. Nggak tahu kenapa yang awet hidup yang perempuan. Apakah perempuan yang lebih tahan menderita? Ataukah laki-laki yang tidak tahan pada suaminya? Wallahu alam ya. Ini adalah takdir dan kehendak Allah. Tapi kenyataannya begitulah bahwa kita akan bertemu dengan dunia nenek yang lebih banyak. Persiapan menjadi mertua. Jelas kita membutuhkan ilmu untuk itu. Kemudian yang kedua adalah persiapan untuk empati, kita agar menjadi orang yang bisa menempatkan diri kita pada posisi menantu kita. Dulu ketika saya jadi menantu, saya tidak suka ketika dikomentari ini itu. Gendong anak aja dikomentari, mandiin anak dikomentari, ya masak oseng-oseng aja dikomentari sama ibu mertua misalnya ya. Bersihin dandang aja dikomentari misalnya gitu. Saya tidak ingin nanti mertua saya, menantu saya tidak merasa nyaman karena banyak dikomentari, maka tahanlah lisan kita untuk tidak berburu-buru memberikan nasihat karena anak sekarang berbeda lagi caranya. Contoh nih ya, zaman dulu kalau gendong bayi itu nggak boleh dari kiri ya, gendong bayi itu dari kanan, miring begini. Saya pernah nggak sengaja gendong dari kiri. Orang mengatakan ibu jangan seperti itu, gendongnya itu menggendong mayat. Hah? Saya bilang ternyata berbeda. Kalau menggendong mayat begini, kalau gendong anak hidup begini misalnya. Dibetulin cara gendongnya, begini cara gendongnya, tangannya dimasukkan, kakinya dimasukkan. Sekarang yang namanya baby wearing ya namanya ya,
itu bayinya digendong kayak kanguru, tangannya kewer-kewer, kakinya kewer-kewer gitu ya. Ibunya melenggang begini-begini tangannya. Anaknya di depan rempok di sini. Bahkan baru lahir, belum ada sebulan, udah kayak gitu. Saya aja kelihatannya berdeg-degan. Kok kayak mesake men bayi bukan ngatek gitu ya. Kayaknya enak lehek-lehek gitu. Nanti ada yang digendong di belakang juga begitu. Bayinya rela begini. Ibunya dengan tenangnya melenggang-lenggang begitu. Ya, itu cara anak sekarang. Kata mereka ini ada teorinya, begini begitu ya, sudahlah gitu ya. Sudah berbeda zamannya gitu ya. Kalau zaman dulu saya tuh termasuk orang yang kolot. Pokoknya rumah itu harus masak. Ibu itu harus masak. Bagi saya mengikat cinta di rumah itu diantaranya dengan masakan. Kalau kemudian kita masak, anak-anak menikmati, wah bahagia banget. Suami menikmati juga bahagia banget. Tapi anak-anak zaman sekarang, repot masak, nggak sempet gitu ya. Jajan, anaknya langganan bubur bayi ya. Ada kan sekarang banyak banget bubur bayi sehat, tinggal langganan doang dan sebagainya. Ya mau di gimana? Itu cara mereka hidup sekarang ya. Nggak bisa kita ukur dengan cara kita. Kan lebih ngirit masak, dia lebih repot lah cuci piring segala macam katanya kan begitu kan ya. Kalau udah pesen bubur bayi itu kan gampang, udah langganan, tiap pagi disiapin, kita tinggal nyamperin ngambil. Ya cuma 4.000 atau 6.000 itu udah banyak gitu. Daripada repot yang beli salmon, beli ini, beli itu, nggak cukup uangnya malahan gitu. Masing-masing hidup dengan caranya, kita nggak usah terlalu verbal nyereweti gitu ya. Nah ini contoh ya empati. Kemampuan komunikasi. Kadang-kadang tuh kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, itu diterima atau tidaknya tergantung dari cara menyampaikan. Sesuatu itu bukan ditolak karena itu jelek, enggak. Karena enggak ada kan mertuamu menjerumuskan, ya enggak? Enggak ada kan ibu mau menjerumuskan, maunya tuh baik. Cuma cara menyampaikannya kadang-kadang itu ya tidak terlalu tepat gitu. Maka penting sekali kemampuan komunikasi di sini, terutama adalah kemampuan mendengar. Ya, yang sering tidak terbiasa kita, soalnya kepengen selak ngomong gitu ya. Kemudian soft skill, yaitu misalnya interpersonal maupun intrapersonal. Bagaimana manajemen diri kita, regulasi emosi kita sendiri ya, manajemen waktu kita sendiri, dan interpersonal bagaimana kemudian kita bergaul dengan yang lainnya atau muamalah kita. Kemudian persiapan karakter. Nah, ada 7 karakter mertua yang insya Allah akan dirindukan oleh menantu. Yang pertama adalah mertua yang pengertian. Pengertian ya, kok menantunya kok nggak balas-balas lama pesennya, ternyata nggak punya kuota gitu ya. Nggak usah dimarahi, belikan kuota saja misalnya gitu. Penyabar, rendah hati, low profile, mampu menahan diri, mampu memberikan kepercayaan. Nah ini yang sulit ya, memberikan kepercayaan. Kayak kowe iki sapa ora gitu ya, karena itu ya. Saya dulu jadi menantu awalan tuh mertua saya tuh nanya begini. Kalau saya bantu di dapur, Mbak Ida iki apa iso marut gitu, marut kelapa. Ya. Mbak Ida iki apa iso nyukil kambil kata dia. Kata beliau itu. Batin saya sakit ya, tapi batin saya menek kelapanya aja saya bisa, Bu, gitu ya. Saya tuh manjat pohon kelapa aja bisa. Saya nyumbat itu membersihkan dari itunya bisa gitu ya. Jadi itu semuanya sudah saya alami. Ibu saya mendidik saya dengan keras sehingga saya bisa melakukan segala macam hal gitu. Mau betulin genting saya juga bisa. Mau menyembelih ayam, badati sampai semuanya saya bisa lakukan. Saya masih SD sudah bisa menyembelih ayam sendiri. Tadi ya saya bisa manjat kelapa sendiri. Saya bisa mencukil, bahkan bersihkan kelapa itu saya bisa sampai kelapanya utuh gitu. Saya kupas batoknya, kelapanya utuh gitu masih bisa. Itu saya lakukan gitu karena udah biasa. Jegol telo ya bisa, ya marut telo ya bisa, bikin payek ya bisa. Tapi saya nggak mengatakan bilang sakit ya gitu. Belah kayu bakar juga saya lakukan dulu. Jadi bikin pagar kalau Bapak kan nggak mampu ya untuk membayar tukang. Jadi kalau mau pitulasan itu beli pring, bikin pagar ya saya bantu, bikin pagar geraji, ngetok, nyisei, ngecat gitu ya. Biasa kita melakukan begitu. Jadi itu membuat kita memiliki keterampilan. Tapi di mata mertua itu ya tetap salah gitu ya.
tetap kurang saja, nggak masalah, itu ya sudah. Didikte saya masih, kalau masak sayur bening itu berambangnya sekian, gitu ya. Padahal saya masak sambal goreng ya bisa, masak opor ya bisa, masak jangan bening diajari, gitu aja ya. Nggak usah saged kula niku mboten usah diajari, nggih aja, nggih itu nanti menyenangkan, dan alhamdulillah beliau bisa ditundukkan hatinya ya. Buktinya apa ya, jadi nyah-nyoh gitu mertua itu kalau sayang sama kita ya Bu ya. Dikasih ini itu nyah-nyoh begitu ya. Nah itu ya, kemudian yang penting lagi perlu saya sampaikan adalah spiritual. Bagaimana seorang ibu mertua menyiapkan dirinya secara spiritual. Dengan cara dia menjalani hidup yang benar, berprasangka baik kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, berprasangka baik kepada menantu dan kepada orang-orang yang lain. Lalu ridho kepada ketetapan Allah. Contohnya ini, nggak marah-marah sama anaknya. Aku ki pengennya mantu sing ngene kok kamu mantunya yang itu gitu ya. Mbok mantu ki sing dhuwur, sing langsing, sing putih, sing hidungnya mancung gitu ya. Nah, misalnya perbaikan keturunan gitu katanya itu. Kok kamu pilih yang kayak gitu? Aku tuh pengennya yang dapat guru, pengen dapat dokter, dapat ini kok kayak gitu. Jangan disesali. Itu adalah pilihan yang sudah berjalan dengan ridho Allah, diterima apa yang disukai oleh anaknya, diterima dengan sebenarnya bagian dari ridho pada ketetapan Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan mental untuk melepaskan anak, untuk menerima anak menantu, untuk menerima besannya, dan untuk menerima cucu ya. Nah mungkin itu dulu yang saya sampaikan, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Saya juga pengen berpantun nih. Alangkah indah mawar melati, tubuh mewangi di depan jendela. Bahagia terus selalu berbagi, sukses berkah ruang belajar Sabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu-ibu ya, sudah sama-sama kita dengarkan tadi paparan materi dari Ibu Ida. Banyak hal yang bisa kita ambil seperti itu ya, trik menjadi mertua yang baik dan trik menjadi menantu yang baik. Salah satunya kata Ibu Ida tadi, belajar sabar untuk mendengar, seperti itu ya, sabar untuk bisa mendengar. Baik, mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di room chat itu Bu Ida ya. Ya, oke, silakan. Jadi ada 3 pertanyaan terpilih di sini dari beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama itu ada titipan orang yang bertanya dengan Ustazah Mimi. Ustazah Mimi ini salah satu pengurus ketua bidang dakwah di PW Sarina, dan ada orang nitip pertanyaan ke beliau. Pertanyaannya, bagaimana bisa sabar dengan mertua yang selalu marah-marah dan kadang suka memfitnah, seperti itu katanya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari Ibu Soina Romla. Assalamualaikum Ibu Ida Nurlaila, saya Bu Soina Romla dan izin bertanya soal mertua saya yang merasakan masa lalu dengan perpisahan suaminya. Mertua saya selalu menjelek-jelekkannya, padahal suaminya tidak pernah menjelekkan. Apa yang harus saya lakukan sebagai menantu dari suami anak pertama? Terus yang kedua, dari Ibu Haryati, di sini dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu Ida, saya seorang ibu dengan 4 anak laki-laki. Sekarang tidak punya mertua. Suami adalah tipe anak yang sangat berbakti, katanya. Mana tadi ya? Bentar Bu Ida ya. Ya. Bagaimana cara melapangkan hati jika ada hal yang kurang cocok dalam perlakuan terhadap orang tua. Seandainya si Ibu Haryati tadi telah menjadi mertua seperti itu. Dan bagaimana melapangkan hati agar bisa bisa menerima begitu perlakuan yang kurang cocok yang dirasakan. Seperti itu Bu Ida, 3 pertanyaan. Ya.
Ya, boleh saya ringkas ya. Pertanyaan pertama adalah menghadapi mertua yang suka marah-marah dan memfitnah ya. Yang kedua adalah menghadapi mertua yang suka menjelek-jelekkan suaminya sendiri. Mantan, ya. Ya, yang ketiga kalau jadi mertua, gimana kalau menantunya itu justru yang berperilaku kurang baik ya. Jadi ibu mertuanya harus bersikap seperti apa? Baik. Pertanyaannya sangat menarik, Masya Allah, sangat aplikatif dan mungkin terjadi di sekitar kita. Ya, apakah di keluarga besar kita, di tetangga kita, atau mungkin dapat curhatan dari siapapun, ya ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin terjadi pada siapapun ya. Mertua yang kurang baik sikapnya. Baik, yang pertama ada satu klausul yang harus dipahami bersama bahwa kita di dalam kehidupan ini selalu menemukan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, ibu-ibu sekalian begitu kan ya? Kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Kita hanya bisa mengendalikan sebagian kecil dari hal-hal di dalam kehidupan kita. Sikap mertua termasuk hal yang bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan? Sikap mertua, sikap orang tua, sikap mertua. Termasuk hal yang bisa kita kendalikan atau tidak bisa dikendalikan? Tidak bisa ya, Bunda Rusdi aja sudah gini-gini. Sudah geleng-geleng kepala ya. Iya, sikap orang lain siapapun itu, bahkan anak kita, bahkan suami kita, termasuk dalam hal yang tidak bisa dikendalikan. Lalu yang bisa kita kendalikan sikap siapa? Kita Sikap sendiri. diri kita sendiri ya, sikap kita sendiri. Pikiran, perkataan, perbuatan kita ya. Hati kita ya, ini sebenarnya dalam teori manusia bisa kita kendalikan walaupun kita selalu berdoa minta rahmat kepada Allah agar dikendalikan dalam kebaikan gitu ya. Karena kadang-kadang pun kita juga bingung, kok aku kok begini ya gitu enggak? Aku tuh ya ora kepengen nangis kok aku nangis ya gitu ya kan. Aku enggak pengen sedih kok aku sedih ya. Aku enggak pengen mangkal kok aku mangkal, aku enggak pengen marah kok aku marah gitu. Aku pengennya maafkan tapi kenapa aku tidak bisa maafkan? Nah, ya kan? Ada saat-saatnya kita merasa bahkan hilang kendali pada diri kita sendiri, apalagi kendali pada orang lain, gitu ya. Maka saya selalu katakan begini, hal-hal yang terjadi di luar kita bisa menyenangkan kita, bisa tidak menyenangkan kita. Ya kan? Ada peluang dua itu aja kan ya? Bisa kita sukai, bisa tidak kita sukai. Bisa kita sukai, bisa kita benci. Hal-hal yang terjadi di luar kita. Bisa dalam persepsi kita, itu hal yang baik, dan juga bisa dalam persepsi kita hal yang buruk. Akan tetapi, kita harus mengerti bahwa bagaimana kita mempersepsi peristiwa itu dalam kendali kita. Kalau kita tidak mengizinkan apapun yang terjadi di luar sana melukai hati kita, maka tidak akan melukai hati kita. Tapi kalau kita mengizinkan apa yang di luar sana melukai hati kita, ya semuanya akan bisa menjadi luka. Ya enggak? Orang berbuat baik itu bisa disalahpahami. Orang berbuat buruk bisa disalahpahami. Ya enggak? Kadang-kadang tuh kita tuh sudah baik. Saya pernah mengalami begitu. Punya tetangga. Saya ngasih sesuatu ke tetangga saya. Terus saya berbaik, aku mendengar, untuk sogoan, katanya. Saya kaget. Nyogok apaan gitu ya. Saya dia ini perilakunya kurang baik bahkan gitu ya. Nyogok apaan gitu. Saya tuh gak butuh sama dia, batin saya ya. Tapi saya oh, begitu ya dia mempersepsi ketika saya beri sesuatu. Untuk sogoan katanya. Contoh ya, kadang-kadang tuh kaget respon orang loh. Padahal aku tuh udah tulus aja punya makanan dibagi. Kenapa dibilang nyogok gitu ya? Bisa-bisanya dibilang seperti itu gitu. Tapi saya nggak marah. Apa yang diomongin tanggung jawab dia. Apa yang saya omongin tanggung jawab saya. Apa yang menjadi niatan saya milik saya. Apa yang menjadi niatan dia milik dia. Jangan diambil. Orang marah itu bisa jadi membuang sampah emosi. Jangan diambil. Orang dia aja membuang, kenapa kita pungutin? Ya enggak? Mikirnya begitu aja. Orang itu bisa membuang sampah emosinya yang telecek. Wah, yang bilang yang telecek. Dimanapun. Senggol bacok ya. Ngomong. Ya, makanya tadi bisa dikatakan dalam kategori memfitnah. Karena ngomong yang tidak benar, ya enggak? Di sana ngomong, di sini ngomong, sana ngomong, di sini ngomong gitu kan. Itu dia buang sampah emosi, kenapa kita ambili? Jangan dipungutin. Kalau dipungutin, penuh hatinya. Jadi sesek. Karena kita menguti hal yang tidak perlu, hati kita penuh dengan sampah.
buang, buang, buang. Hatiku dalam kendaliku. Bahagia pilihanku. Bahagia itu milikku. Aku tidak izinkan orang lain mengisikan sampahnya dalam pikiran dan hatiku. Aku memilih bahagia. Kamu mau bersikap seperti apapun, terserah. Tidak akan melukai aku. Ya enggak? Ya kan kalau orang bersih pikiran, bersih hatinya, itu enak hidupnya. Kenapa? Yang penting evaluasi diri. Aku tidak punya salah, aku sudah berlaku yang sebaik-baiknya, ya enggak? Atau kalau dalam tanda petik, aku enggak punya kesalahan fatal, gitu ya. Mungkin sih salah-salah ngomong dikit, tapi bukan kesalahan fatal, gitu. Kalau yang ku terima, ternyata seperti itu. Aku sudah berusaha yang terbaik. Mau gimana lagi? Bukan kendali kita. Walaupun yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita lakukan. Tetapi jangan setiap saat menasihati mertua, bisa dibilang menantu durhaka, kan gitu ya. Dan lebih baik kalau kemudian biarlah anak yang menasihati tanpa kita wadulan. Ya Bu, wadulan ya. Ibumu lo ngomong begini, ibumu lo enggak semuanya omongan mertua kita yang menyakitkan kita sampaikan kepada suami kita gitu. Cuma kita mungkin suatu ketika akan bocor juga ya enggak? Kalau sering itu pasti akan kelihatan. Tanpa kita wadulkan, itu suami akan melihat karena sering ya. Karena sering melakukannya, karena orang yang sering itu akan kelihatan begitu. Maka paling kalau kita suami kita udah ngelihat perilaku ibunya sendiri, kita paling bilang, Mas, tanggung jawabmu ya untuk menasihati ibu. Seperti itu aja kalau kau merasa bahwa ibu perlu diluruskan, gitu aja. Biar kita nggak jadi berhadapan dengan mertua. Yang penting kita kendalikan diri kita lapangkan diri kita maafkan mertua kita, dan kita harus tahu prinsip yang lain, yaitu bahwa jazaul ihsanu ilal ihsan. Setiap kebaikan pasti kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan. Bisa jadi orang yang kita baiki itu nggak bisa membalikan kebaikan kita, tapi Allah Maha membalas. Allah Maha mencatat. Ya, mungkin tidak sekarang, tapi suatu ketika akan menjadi lebih baik lagi. Saya pernah menghadapi kasus yang demikian. Ada seorang sahabat yang pernikahannya ditolak oleh ibunya karena menurut ibunya nggak sekufu. Jadi teman saya ini S1, suaminya lulusan SMA, orang tuanya nggak setuju. Si ibu dominan di keluarga nggak setuju, pokoknya nggak boleh nikah. Dia kan dia ngenger ya, anak yang ngenger pada si laki-laki ini, orang yang ngenger pada adiknya. Jadi dia cuma jongos, cuma ngenger, anak desa yang ngenger. Kenapa menikah sama kamu? Sampai dalam pernikahannya ibunya nggak mau datang, ayahnya disuruh sama ibunya mewalikan. Kalau dia mau nikah jangan jadi wali. Akhirnya nikahnya sama wali. Dan tidak di rumah mereka, di rumahnya laki-laki. Sampai bertahun-tahun si laki-laki ini ditolak datang ke rumah yang perempuan. Ibunya nggak pernah mau disalamin, nggak pernah. Jadi anaknya pertama lahir aja itu ibunya datang ngurusin nengok tapi nggak mau ngomong sama bapaknya. Kalau muda itu bertahun-tahun istrinya hanya boleh diantar sampai pintu depan, sampai diturunkan suaminya pergi, nggak boleh mampir ke rumah. Saking bencinya ibu mertuanya pada anak laki-laki. Saya tahu sih anak laki-laki orang baik. Ibunya ini hanya lebih mementingkan gengsi, padahal juga bukan orang kaya raya atau orang berada. Biasa aja, orang biasa aja. Suatu ketika setelah waktu berlalu, si ibu ini sakit kanker. Dan sakitnya kanker lidah. Dan dia menjadi menantu yang paling berbakti, si anak laki-laki, mencarikan biaya pengobatan walaupun bukan orang kaya, tapi dia sampai berkorban untuk mencarikan pengobatan bagi ibunya, nganter ke rumah sakit, gendong, bopong dan sebagainya. Di saat ibunya sudah nggak bisa minta maaf dengan lidahnya sakit. Ya, jadi masya Allah, pokoknya saya lihat ujiannya berat banget. Tapi saya lihat si menantu ini adanya cuma diam, memaafkan gitu ya, dan tidak membalas perbuatan buruk dari ibu mertuanya. Masya Allah. Jadi saya luar biasa. Saya kira bojomu itu surga, saya bilang gitu. Diperlakukan kayak apa sama ibu kamu, tapi bojomu, kamu harus mantap berbakti pada suamimu itu. Suamimu itu surga, saya bilang gitu. Karena sabar banget sampai wafatnya ibu mertua itu, dialah jadi anak. Karena dia anak menantu pertama yang benar-benar menanggung sakitnya ibunya itu. Masya Allah. Padahal menantu yang ditolak sama sekali. Ya, saya selalu doakan semoga Allah berikan balasan kemuliaan pada kalian karena kebaikan pada ibu mertua itu. Gitu ya. Jadi
balaslah keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Maha membalas gitu. Dan kalau sudah menyadari yang begitu, hati kita akan lapang jadi enak. Padulnya sama Gusti Allah saja ya. Dan kita harus yakin bahwa setiap fitnah yang ditebarkan, setiap gibah, setiap gosip yang disampaikan itu, apa yang terjadi di balik semuanya itu? Transfer pahala dan transfer dosa. Ya enggak? Jadi sebenarnya mesake kalau kita ngelihat tukang fitnah atau tukang gosip itu, kasihan banget ya. Kalau perlu itu dijajake kalau saya bilang. Kalau ada orang gibain kita, jajake aja gitu. Mesake karena dia sudah nyumbang pahala sama kita. Pahalanya dia udah dipilihkan kita, udah nyumbang banyak pahalanya. Kalau pahala dia habis, ya udah ngambil dosa kita. Kasihan ya, belikan bakso lah biar dia senang. Iya. Kemudian mertua yang menjelekkan suami ya. Baik. Yang pertama jangan sampaikan begini. Setiap informasi negatif atau buruk itu jangan pernah disebarkan pada siapapun, termasuk pada suami ya gitu. Jadi kalau misalnya bapak mertuamu kan lo malah selingkuh, malah begini begitu, bapak mertuamu pelit dan sebagainya. Ibu mertua ini gibah gitu ya. Tetapi kita sebagai anak menantu atau kita di hadapan siapapun, kalau kita mendengar gibah yang tidak baik seperti itu, kita harus menyelamatkan diri kita dengan mengatakan, Ibu, saya tidak suka mendengar yang begini, mohon maaf Ibu, gitu aja. Ibu, kalau curhat yang begini jangan sama saya nggak bisa mendengarkan yang begini, gitu. Saya ingin hormat pada bapak mertua. Udah gitu aja. Terserah nanti Ibu mertuanya mau curhat sama siapa, tapi kita mengatakan kita nggak mau, kita selamatkan. Apalagi kalau jadi karakter ya. Karena kadang-kadang gitu ya, kita menasihati mertua itu terhalang bahwa dia lebih senior dari kita, lebih sepuh dari kita dan seterusnya. Tapi mungkin beliau butuh tempat untuk melakukan butuh tempat untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Misalnya sama Mas aja, sama suami kita misalnya, karena anaknya kan ya, biar mungkin dibantu solusi, tapi enggak sama kita. Ibu kalau mau curhat begini sama Mas aja, jangan sama saya, gitu, karena saya nggak bisa bantu, gitu aja ya, karena saya nggak bisa bantu. Mungkin kalau Mas bisa membantu, gitu. Gitu ya untuk mertua yang suka menjelekkan suami, sampai kita istighfar terus ya Bu ya, istighfar terus, biar kita nggak ikut kena dosanya. Kemudian melapangkan hati pada perlakuan menantu, iya Bu, Masya Allah, akan ada atau banyak kisah menantu-menantu yang tidak tahu diri, ada kisah-kisah seperti itu. Maka gimana caranya? Ya tadi sama. Tapi ada satu hal lagi, bahwa seorang mertua itu punya kewajiban mendidik menantu. Kita caranya bagaimana? Lewat suaminya. Suaminya kan anak kita ya. Ujung mukanya kandanono gitu ya. Begini dan sebagainya gitu. Kalau kita melihatnya secara langsung dan merasakannya secara langsung, tegurlah dengan cara yang baik. Karena ketika kita melakukan dengan cara yang baik, maka insya Allah semoga tidak menyalahi gitu ya. Kadang kita memulai dengan, Mbak, maaf ya, mungkin ibu ini bodoh gitu ya, ibu ini gaptek, atau ibu ini sekarang nggak ngupdate gitu. Ya, tapi kok yang begini nih bener nggak ya Mbak? Iya misalnya. Jadi bertanya seperti itu. Ya, boleh nggak sih yang begini Mbak gitu ya? Bener nggak sih yang begini? Biar dia berpikir sendiri, iya ya Bu ya gitu misalnya. Nanti dia akan berpikir yang begitu. Dan yang terakhir untuk semua kasus apapun itu, jangan lelah untuk berdoa ya. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Doalah yang bagian dari bisa melunakkan hati, karena orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin fisiknya nyanding dengan kita, akan tetapi hatinya dalam genggaman Allah. Maka kita berdoa agar hati-hati mereka dilunakkan pada kebaikan, diberikan kelembutan, diberikan akhlak yang mulia, ya, dan sebagian, dan terutama diri kita sendiri dijaga dari semua akhlak yang tercela. Begitu barangkali yang saya sampaikan. Bunda-bunda sekalian, masih ada waktu nggak untuk pertanyaan selanjutnya? Mungkin satu orang penanya secara langsung, Bu Ida ya. Ya, silakan, monggo. Ya, Ibu-ibu Solihah, boleh kalau ada unek-unek atau pertanyaan. Atau mau nambahin, Bu Ida, boleh secara langsung. Bu Siska. Iya, Bu Siska dari Samarinda. Bu Siska dari silakan Samarinda. Ibu Siska.
Bu Siska ini pertama kali muncul di Zoom tadi ya, peserta pertama dan terjauh. Bukan terjauh. Dari Samarinda. Oh, masih di mute ya. Tolong host Bu Siska Artati. Oh, baik. Sudah dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Samarinda atau selamat siang di WIB, Bunda Ida dan kawan-kawan semua. Terima Ya, kasih. sore siang. Baru saja kami di sini juga azan asar, jadi alhamdulillah sudah menunaikan sholat asar supaya tidak tertinggal dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Ida. Ibu Ida, mohon maaf permisi sebelumnya kalau saya pribadi qadarullah menikmati kehidupan bersama dengan mertua itu kan hubungannya jarak jauh ya, karena posisi saya ada di Kalimantan Timur dan ya. itu tetap berada di Jawa Tengah. Ya. Itu pun hanya berapa tahun aja karena ketika usia anak saya balita pun mertua saya memang sudah meninggal. Begitu juga orang tua saya karena ketika kami menikah pihak kalau dari orang tua saya juga dua-duanya sudah meninggal. Jadi suami tidak merasakan gimana nikmatnya memiliki mertua misalnya, sedangkan saya hanya menikmatinya bersama Mbah Kakung, maksudnya dari pihak orang tuanya suami saya. Ya, dan dari Jawa ya itu pun ya. Iya, dari di Jawa. Yang saya tanyakan justru mohon maaf mungkin di luar tema atau gimana. Bagaimana kemudian kelanjutannya supaya hubungan harmonis kami itu adalah dengan para ipar nih gitu ya. Baik dari saya kepada pihak keluarga dari suami karena memang akhirnya kita menjalinnya dengan ipar-ipar gitu ya. Dan kemudian juga sebaliknya dari suami kepada keluarga saya. Nah, kebetulan kalau dari jalurnya saya sendiri untuk ipar itu kan ini maksudnya dari suami ke saya itu yang ipar ini yang memang langsung kakak kandung saya itu semuanya perempuan gitu. Jadi yang beripar-iparan ini yang laki-laki gitu. Sedangkan yang dari saya kepada suami, nah kalau suami itu anak tengah, dia kebetulan anak kelima, jadi ada yang kakak laki-laki, ada yang kakak perempuan, kemudian yang adik juga ada yang adik laki-laki dan adik perempuan. Nah bagaimana supaya hubungan kami tetap harmonis, tidak saling nyuwun sewu ya Bu, opo iku koyok ngerasani opo gimana karena kehidupan dengan orang tua sudah tidak ada, jadi kan kakak itu dianggap sudah seperti orang tua juga kan. Kalau dari saya sendiri, saya itu bungsu, sedangkan dari suami itu tengah gitu. Bagaimana Bunda maksudnya supaya keharmonisan ini ada dan ibaratnya tidak terputus silaturahimnya meskipun kami terpisah jarak dan apa gitu. Terima kasih Bunda Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab ya Bunda Rusiana ya. Untuk Bunda Siska. Ya baik, terima kasih Bunda Siska atas pertanyaannya. Saya kira ini relevan ya kelanjutan, terutama bagi mereka yang sudah tidak bermertua. Yang bermertua pun masih juga bagus untuk bicara tentang bagaimana berinteraksi yang baik dengan para ipar ya baik ya. Ya ipar memang punya satu keunikan tersendiri ya. Dan ragamnya banyak itu ya. Apalagi yang ada teman saya itu 16 bersaudara lah, iparnya kan banget gitu ya. Kalau ditanya kamu anak keberapa, dia menghitung lali. Aku anak yang kesekian dari pihakku, dari pihak suami aku anak yang kesekian gitu. Jadi saya kalau tanya dia, jadi aku ini sebaya dengan kakakmu yang keberapa? Dia ngitung lagi. Kamu sebaya dengan kakakku yang nomor 5 kata dia itu ya Masya Allah. Jadi saking banyaknya ipar. Oke, baik. Yang pertama begini, satu prinsip bahwa tidak pernah merugi orang yang memiliki akhlak mulia. Ya, itu pegangi terus. Dalam situasi apapun, jangan pernah lepaskan akhlak mulia. Akhlak mulia itu apa? Ya sabar, ya santun, ya, yang berbicara yang baik gitu ya, yang memaafkan, yang menahan amarah, ya memberi hadiah, menunaikan hak sama muslim, yaitu akhlak mulia. Manakala kita memiliki akhlak mulia, insya Allah tidak ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya, karena apa? Kita pemurah, ya suka kasih hadiah, kita selalu mendoakan, nggak pernah gibahin, nggak pernah fitnahin, nggak pernah
morotin hartanya, gitu ya, memelihara silaturahim gitu. Maka itu wajahnya selalu tersenyum, kata-katanya selalu enak gitu. Maka nggak akan pernah ada orang yang tidak suka dengan kita. Kalau toh terpaksa ada orang yang tidak suka dengan kita, jadikan itu adalah ladang pahala bagi kita untuk mendapatkan salah satu karunia dari Allah, kebersamaan dengan Allah, menjadi orang yang sabar. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar gitu. Maka kalau 2 pesan itu ya, tambah satu lagi. Sabar tadi ya. Sorry. Sudah berarti ya. Kalau 2 hal ini saja kita pegangi gitu, maka ini akan menjadikan rahasia sukses kita berhubungan dengan siapapun, termasuk dengan para ipar ya. Satu akhlak mulia. Pegangi aja akhlak mulia. Apapun ragam sifat mereka. Kadang tuh ada juga contoh-contoh ipar yang serakah. Apa-apa mau diambil sendiri ya. Ya begitu. Saya kapan itu ketemu dengan keluarga besar begitu dan saya bilang begini, itu orang tua kamu sudah wafat dua-duanya, kenapa nggak dibagi waris tuh gitu kan? Nanti kalau sudah jatuh kepada cucu-cucu udah repot loh itu. Alah Mbak, kakak saya pertama itu katanya mengatakan begini, kalau kamu bilang hak waris tak bacok katanya gitu. Saya bilang gitu, ada ya begitu itu. Tak bacok kalau udah rumah ini gitu. Jadi rumahnya dikangkangi kakak pertama dan kakak pertama mengatakan kalau ada yang udah rumah itu dia akan bacok gitu. Ya aku nggak berani lah Mbak, ya sudahlah terserah aja lah gitu. Nah, sama masku kayak gitu gitu ya. Qadarullah ya alhamdulillah suaminya teman itu juga baik banget juga, udah Mbak kami nggak peduli kok, dia nggak ngerepotin kita aja udah alhamdulillah gitu ya. Karena kadang-kadang juga suka ngerecokin kita gitu, datang ngerecokin rumah kita gitu. Jadi kalau dia tenang-tenang aja di rumah orang tua itu udah alhamdulillah. Jadi tetap mencari sisi baik dari perbuatan, seburuk apapun perbuatan mereka, cari sisi baiknya untuk kita. Contohnya tadi sisi baik yang kedua apa? Dia itu dikirimkan Allah kepada kita agar kita bersabar. Agar kita dapat pahala sabar dari dia. Udah terlalu banyak mungkin sisi-sisi di mana kita mendapatkan alasan untuk bersyukur. Tapi Allah kirimkan dia untuk menjadi guru-guru bagi kita, guru kesabaran. Gitu ya. Itu Bun ya. Jadi insya Allah itu kalau ini kita pegangi, semoga mudah bagi kita untuk diterima di kalangan para manusia gitu ya, termasuk ipar. Kemudian mudah bagi kita untuk meluluhkan hati mereka. Praktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah tahadu ya, tahabu. Artinya apa? Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai ya. Kalau ada ipar yang tidak baik, rajin aja dikirimi hadiah. Kirimi terus, catetin tuh sekeluarga, ulang tahunnya tanggal berapa aja. Kirimi kue terus tiap ulang tahun semuanya ya. Kirimi pulsa gitu. Jadi yang pokoknya apa yang sekiranya akan kok ya apik men toh ya iparku kayak setiap bulan ngirimi pulsa 100.000. Enggak berat kan? Tapi setiap bulan kirimi terus gitu. Bulan ini tanggal sekian kirim lagi. Dek kok kirimi aku pulsa terus ya Mbak, ben Mbak bisa sosialita ya, bisa medsosan gitu kan, seneng ya, biar bisa medsosan. Padahal cuma 100.000 setiap bulan, tapi udah akan berkesan sepanjang hidup dia kita kirimi pulsa 100.000 misalnya, contoh ya. Jadi sederhana sebenarnya, tapi itu akan meluluhkan hati dia, insya Allah gitu ya. Terus yang terakhir Bunda-bunda karena sekalian menutup ya dari ceramah saya ya, udah mau asar nih ya. Ya. Bahwa mengclosing hati manusia yang banyak, ipar, mertua, ya apalagi kerabat-kerabat yang lain, apalagi kalau banyak jumlahnya, itu kadang-kadang capek karena butuh waktu lama dan meladeni ragam orang yang banyak. Tapi ada satu cara jalan pintas yang lebih gampang kita lakukan, adalah dengan mengclosing cinta Allah dulu. Karena janji Allah, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Hai Jibril, kemari. Aku mencintai si fulanah. Maka cintailah dia. Lalu malaikat Jibril pun mencintai dia. Jika malaikat Jibril sudah mencintai dia, malaikat Jibril akan memanggil seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, kemarilah. Sesungguhnya Allah dan aku mencintai si fulanah, maka cintailah dia. Lalu seluruh penduduk langit akan mencintai dia.
Kalau penduduk langit ini seluruhnya mencintai si fulana, maka akan mendapatkanlah si fulana ini penerimaan di bumi. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim. Nanti bisa dicari. Nah, Masya Allah ya. Kalau kemudian kita bisa meng-closing cintanya Allah, semoga Allah lunakkan, tundukkan hati orang-orang di sekitar kita untuk temelung kepada kita, menerima kita, mencintai dan menyayangi kita. Ya, doa-doa panjatkan, lakukan takarub ilallah dengan ibadah wajib, dan juga lakukan ibadah sunnah untuk meraih cinta Allah. Ya, semoga sahabat-sahabatku semuanya di Sabila ini bisa menjadi menantu idaman mertua dan bisa menjadi mertua yang dirindukan oleh para menantu. Bahkan para calon menantu pun melihatnya, duh kapan jadi menantunya Ibu Eni gitu ya. Bisa sampai seperti itu gitu ya, karena kawan jadi menantunya Ibu Rusdiana gitu, karena saking akhlaknya bahkan dirindukan sebelum jadi menantu pun sudah dirindukan. Baik ibu-ibu sekalian, saya pamit. Bunga Melati, Putihan dirangkai cantik untuk hiasan. Mari kita terus berusaha menjadi menantu dan mertua yang dirindukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.